kopi nang gitu, kok itu nong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Minhaj As-Salikin oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Terakhir kemarin kajian kita tentang masalah Al-Mashu alal Khuffain. Sekarang kita masuk pada masalah berikutnya. Fa in kana ala a'la, poin yang ke-35. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun, apabila pada anggota wudunya itu ada jabirah, ala kasrin, baik itu karena tulang yang retak, au dawa'un ala jurhin, atau obat pada satu luka, maka wa yadurruhul huslu, dan membahayakan kalau dibasuh, masahahu bil ma'i minal hadatsil akbari wal ashar, maka cukup diusap dengan air apabila baik dalam hadas akbar, hadas besar maupun hadas kecil, hatta yabra, sampai sembuh, jadi sampai sembuh. Wasifatul mashil khuffain an yamsaha aktsara zahirihima, sedangkan tata cara mengusap khuf itu dengan mengusap kebanyakan bagian atasnya. Wa amal jabirah, adapun jabirah, fayamsahu ala jami'iha, maka mengusap pada semuanya, jadi mengusap pada semuanya. Taibarakallahu wa iyyakum. Pembahasan kita adalah tentang masalah jabirah. Jabirah penutup anggota badan yang merupakan anggota wudu. Gambarannya itu adalah kib, perban, apa lagi? Siapalah, pokoknya yang itu. Kita membahas berkaitan azan karena ini kaitannya erat sekali dengan masalah tayamum. Tolong dicermati. Banyak kerancuan di titik ini dengan masalah tayamum. Jadi orang barakhatan azanillahu wa iyyakum yang tidak bisa wudu sempurna, jadi yang tidak bisa wudu sempurna, itu ada dua kemungkinan. Kita mengatakan adam al-wudu kamilan. Jadi orang yang tidak bisa wudu sempurna, orang yang tidak bisa wudu sempurna itu kan basuh wajah, tangan kanan, tangan kiri, kaki, gitu ya. Dan itu benar-benar dibasuh. Itu benar-benar dibasuh. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nggak bisa pakai air secara total.
Jadi memang dia nggak bisa untuk menggunakan air. Jadi orang yang tidak bisa wudhu dengan sempurna, orang yang tidak bisa berwudhu atau dengan bahasa lain lah, ben nggak pakai wudhu. Adam orang yang tidak bisa pakai air, adam istimalil ma. Orang yang nggak bisa pakai air itu ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama, tidak bisa menggunakan air itu sempurna. Jadi memang semua anggota wudhu tidak bisa pakai air. Kalau urusan mandi, semua anggota mandi tidak bisa pakai air. Yani kamilan itu sempurna. Jadi memang semuanya nggak bisa pakai air. Nah, ini tuh gambarannya hanya dua. Gambarannya itu nggak ada air. Yani nggak ada air. Ada mulma. Tidak ada air. Airnya nggak ada. Yo karena airnya nggak ada, otomatis nggak bisa pakai air. Yani, mau mandi nggak bisa, mau wudhu nggak bisa. Jadi mau mandi nggak bisa, mau wudhu nggak bisa. Yang kedua, airnya ada, tapi kondisi badannya nggak bisa pakai. Dia sakit yang nggak boleh kena air, atau dia itu apalah gitu ya, kondisi sangat dingin, kalau dia pakai air khawatir akan sakit. Jadi tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air. Tidak mampu untuk menggunakan air. Lah kalau kasus ini itu pasti hukumnya ya akhwan at-tayammum. Kalau dalam kasus ini itu pasti hukumnya yaitu apa? Tayammum. Jadi orang yang tidak bisa menggunakan air itu ada dua kemungkinan. Nggak bisa total sama nggak bisa pada sebagian anggota badan. Yang kita bahas sekarang orang itu nggak bisa total. Gambarannya adalah airnya nggak ada atau ada air tapi nggak bisa pakai ya, karena dianya demam atau dianya itu suasana musim sangat dingin sehingga kalau pakai air itu membahayakan dan macam-macam. Terus pokoknya nggak bisa pakai air lah. Ini jelas hukumnya yaitu tayammum. Hukumnya yaitu tayammum. Lengkapnya kita bahas pada babnya insyaallah. Yang kedua, nggak bisa air itu nggak bisa pakai air itu cuma sebagian anggota badan. Cuma sebagian anggota badan. Tok. Gambarannya? Jadi tangannya ini barusan patah. Terus diperban, digip. Wajahnya pakai air normal, tangan kanan pakai air normal, kaki pakai air normal, tapi yang ini nggak bisa. Yang ini nggak bisa. Itu gambaran yang nggak bisa pakai air itu sebagian, bukan semua. Kalau gambaran yang pertama itu nggak bisa pakai air semua. Kali ini nggak bisa pakai air itu sebagian. Sebagian aja yang nggak bisa pakai air. Dan fikih ini biasanya kondang dengan nama fikih jabirah. Ini fikih ini yang masyhur di kitab-kitab fikih dengan bab al-jabirah atau lafaif atau yang semisalnya mirip-mirip dengan itulah. Kondangnya dengan nama fikih jabirah, yaitu fikih perban. Karena yang namanya perban itu yang diperban nggak bisa kena air, yang apa? Nggak diperban normal pakai air, nggak bisa pakai air. Tapi ya, dari sini jadi pembahasannya adalah orang nggak bisa pakai air sempurna semuanya, nggak bisa pakai air sebagian, nggak bisa jadi pakai air sebagian. Dalam kondisi ini nggak bisa, maksudnya nggak bisa pakai air dalam arti nggak bisa dibasuh loh. Kita bahas itu nggak bisa dibasuh. Kita lihat dulu urut-urutan orang itu pakai air tatkala orang itu wudhu atau orang itu mandi. Hukum asal ya Huan, kalau orang itu bersuci itu kan pertama itu membasuh, husnul udhu. Yang pertama itu anggota wudhunya itu dibasuh. Tapi ini normal. Ini normal. Atau kalau sakit tapi gerujuk air masih bisa, maka wajibnya adalah apa?
adalah diguyur pakai air, dibasuh pakai air. Taib ini nggak mampu, turun yang kedua. Yani mas al-udhu, mengusap anggota badannya. Gambarannya itu begini. Kalau yang ini misalkan itu ada luka tapi nggak ada perban. Apa tuh luka tapi nggak ada perban? Pokoknya luka lah. Borok tapi nggak ada perban. Luka tapi nggak ada perban. Kalau lukanya ini sudah mau kering, wes, dalam arti dikerucuk air itu sudah bisa, sudah aman, gitu ya. Mengkarek keringnya tok, gitu ya. Maka wajibnya dia membasuh, meskipun ada luka. Karena hukum asalnya apa ya, membasuh. Yang kedua, kalau dikerucuk air itu apa? Tambah lama atau tambah parah, tambah lama sembuhnya, maka yang dilakukan itu area sini gak dikerucuk sama air, gak dibasuh, tapi cuma diusap. Jadi wudhu normal, wajah, tangan kanan, begitu ke tangan kiri ini misalkan lukanya di daerah sini, makanya bagian sini diguyur pakai air, guyur normal, dibasuh. Yang bagian sini tangan yang basah ini sekitar diusap ini. Daerah yang nggak mungkin kena air, tapi yang diusap tetap anggota badan, Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga sekarang, jika ini juga nggak memungkinkan karena pakai perban, pakai kip atau pakai perban. Jika ini nggak memungkinkan sekarang pakai perban, maka yang ketiga, jadi membasuh tapi jabirah, pakai perban, tetap dibasuh jika memungkinkan. Apa gambarannya? Di kitab-kitab fikih istilah ini muncul, tapi aku nggak bisa bayang no. Apa ada nggak perban yang dikerucuk itu aman? Rano ya? Kip. Lah nek grip terus banyune mlebu piye ta loro kabeh. Wes pokoknya di kitab-kitab fikih itu ada istilah ini. Yang dua ini ya Wan, itu nggak pakai jabirah. 1 dan 2 ini kondisi anggota badannya itu terbuka. Lah kalau kondisi terbuka nggak ada, dalam artian kondisinya itu ditutup sama perban, maka di kitab-kitab fikih munculnya itu adalah perbannya itu yang dibasuh. Tapi apa no? Anggaplah ada. Ini ada ya berarti ada. Yang keempat ya, kalau perbannya dibasuh nggak memungkinkan, maka mengusap jabirah. Jadi mengusap jabirah. Jadi apa ya? Bukan tayamum. Hukumnya itu al-mashu alih. Jadi yang nggak bisa itu bukan dibasuh tapi diusap. Diusap itu bisa jadi diusap anggota wudhu, bisa jadi diusap perbannya, tergantung kondisi. Kembali pada urut-urutan yang Anda sebutkan di sini. Jadi kalau pada urutan yang ada di sini. Jadi fikih tayamum itu bukan di sini. Di sini nggak ada fikih tayamum. Fikih tayamum itu di sini. Jadi kalau ada orang itu, yani wajahnya normal, tangannya normal, kakinya normal, tapi ini nggak bisa Ustaz tayamum gue. Loh kok tayamum? Yang nggak bisa itu cuma sebagian besarnya itu bisa. Itu munculnya di sini, fikihnya di sini, bukan di sini. Di sini itu fikih tayamum itu kalau memang anggota wudhu total nggak bisa, memang airnya nggak ada, memang nggak bisa pakai air. Ini airnya nggak ada, nggak bisa pakai air, nggak bisa pakai air untuk semua anggota wudhu, nggak bisa pakai air untuk semua anggota mandi. Itu yang munculnya atau itu yang jadinya fikihnya itu tayamum. Tapi kalau yang nggak bisa dibasuh air itu cuma sebagian anggota saja, maka larinya itu
diusap. Entah yang diusap itu anggota wudhunya atau malah perbannya yang diusap. Semacam itu. Lah, setelah ini baru kemudian muncul perselisihan di kalangan para ulama. Setelah diusap, ini kemudian muncul perselisihan di kalangan para ulama. Diusap tok terus wis ataukah perlu tayamum? Ini. Apakah ini itu yuktafa bihi gitu? Ataukah at-tayammum ngono ya? Ini juga pertanyaan. Di sini muncul khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya diusap ya wis. Diusap ya wis. Sebagian ulama mengatakan, "Duh, ini itu kan dibasuh. Diusap itu darurat. Maka ditutup karo tayamum." Kalau ini madzhab ini ya, kawan, itu masalahnya gampang. Pokoknya diusap selesai. Kalau madzhab ini gimana kabarnya? Wudu terus ininya diusap bareng ngono tayamum. Bareng ngono tayamum, dan itu mazhab Syafi'iyah. Makanya kalau kiai-kiai NU, kiai-kiai saudara-saudara kita rekan Nahdliyin itu memfatwakan ini, jangan lihat memang fikihnya begitu. Memang fikihnya begitu. Kenapa? Karena kalau difatwakan langsung tayamum nggak bisa. Lewong anggota wudhu ada yang bisa dibasuh. Tapi kalau wudhunya kan nggak sah. Alasan mereka, wudhunya nggak sah. Kenapa nggak sah? Lewong ini itu mestinya dibasuh, ternyata nggak bisa dibasuh. Lah, untuk agar dipastikan wudhunya atau dipastikan bersucinya sah, gabungan antara keduanya. Dipastikan sah karo wudhune atau sah karo tayamum. Tapi ya rada ruwet. Anggota tayamumnya tertutup juga. Hah? Kalau anggota tayamumnya tertutup. Kalau anggota tayamum, itu fikih berikutnya tuh. Itu masalah lain itu. Kita itu bahas sekarang masalah jabirah. Fikih jabirah itu munculnya rata-rata di sini. Sekarang kalau kita teruskan, ya apa lah kalau teruskan. Sekarang kalau kita teruskan, anggota tayamumnya ketutup. Dalam arti yang diperban itu sini. Tangan kiri ini diperban bagian jarinya. Yang masalah itu bagian jari. Sehingga tayamumnya ada. Nggak ada jalan kecuali jangan ada jalan kecuali tayamum. Dan tayamumnya itu ya itu tadi. Yani seperbanyak yang ditayamumi. Wallahu a'lam. Tapi begitu ya, kawan. Itu gambaran dari kasus yang ada di hadapan kita, yaitu berkaitan dengan masalah apa? Jabirah. Lah, di sini ada beberapa perbedaan asasi, perbedaan inti antara jabirah dengan khuf. Ada beberapa perbedaan inti antara jabirah dengan khuf. Karena sebenarnya khuf itu kondisi normal. Kalau jabirah, kondisi darurat. Kalau ini khuffain. Kalau ini al-jabirah. Gitu ya? Kalau khuf itu pertama itu tatkala make harus ala toharoh. Tatkala make itu harus dalam kondisi orang itu suci. Sedangkan kalau di sini ini la yajib. Enggak mesti dalam kondisi bersuci. Wong di arep beda perban kono wudu sik. Loro kabeh, teman. Nah, arep beda perban ya kondisi ini lah. Namanya orang sakit, kecelakaan, arep beda perban. Pak, wudu sik, Pak. Loro kabeh, teman. Iki dokter rambutnya beres, fikir rambutnya beres dokter. Ya. Jadi kalau khuf, Anda katakan ya, khuf itu kondisi normal. Orang kondisi normal. Kalau ini perban jelas-jelas kondisi normal. Makanya yang pertama perbedaan antara keduanya. Jadi kalau khuf itu makainya harus dalam kondisi suci. Sedangkan kalau perban nggak harus. Yang kedua ya, kawan. Jadi yang kedua, kalau khuf itu dibatasi waktu, muakkad. Kalau musafir 3 hari 3 malam, kalau mukim 1 hari 1 malam. Jadi kalau ini ya kawan, yang kedua, kalau ini kalau jabirah itu tidak ada ketentuan waktu. Ya malah susah ada ketentuan waktu. Ini perbannya dibuka sehari semalam, Pak. Buka sekali malam, masa dokter.
Orang pesan wonge kakek duit. Jadi sampai pun kadang-kadang perban itu kan sampai 2 bulan, kadang-kadang sampai berapa bulan. Ya sudah. Memang itu kondisi sakit. Jadi memang itu kondisi sakit. Tidak dibatasi dengan apa? Waktu. Tidak dibatasi dengan waktu. Yang ketiga ya, Wan. Yang ketiga. Kalau khuf itu yang diusap apa? Almas ala zahirihima. Jadi yang diusap itu atasnya. Kalau ini yang diusap itu ala jami'iha. Yang diusap itu semua. Yang diusap itu semuanya. Jadi kalau memang perban itu melingkar begini, ya semuanya. Bukan hanya atasnya, bukan hanya bawahnya, tapi semuanya. Ini kami semuanya. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama, makainya dalam kondisi suci, yang jabirah nggak harus. Yang kedua, kalau khuf itu terbatasi dengan waktu, kalau ini jabirah itu tidak. Kalau yang ini, yang ketiga, mengusap khuf itu cuma bagian atasnya. Kalau jabirah sembarang sak waktu-waktu nih. Lah, yang keempat terakhir, kalau khuf itu hanya untuk hadas kecil. Hanya untuk hadas kecil tok. Kalau hadas besar, khufnya dilepas. Sedangkan kalau jabirah untuk hadas al-asghar wal akbar, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Itu perbedaan antara fikih khuf dengan fikih jabirah. Jadi antara fikih mengusap khuf dengan fikih mengusap jabirah. Tep. Sampai sini selesai? Ada masalah ya, Hon? Kita lanjutkan sekarang. Bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Bab pembatal wudu. Wahia, pembatal wudu itu adalah al-khariju minas sabilaini mutlaqan. Ada yang keluar dari 2 jalan secara mutlak. Waddam al-katsir wa nahuhu, keluar darah banyak dan yang semisalnya. Wa zawalul aqli binaumin aw ghairi, hilangnya akal dengan tidur maupun yang lainnya. Wa aklu lahmil jazur, dan makan daging unta. Wa massul mar'ati bi syahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Wa massul farji, menyentuh kemaluan. Wa taghsilul mayyiti, membasuh, memandikan jenazah. Wariddah, dan murtad. Wa hiya tuhbitul a'mala kullaha, dan orang murtad itu membatalkan semua amalnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau salah satu dari kalian itu datang dari WC atau menyentuh wanita. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ana tawallau min luhumil ibli, apakah kami itu harus berwudu kalau makan daging kambing, daging unta? Faqala, maka beliau mengatakan na'am, iya. Rawahu Muslim. Wa qala fil khuffain, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah mengusap khuf, walakin min ghaitin aw baulin aw naumin, tapi itu bolehnya adalah kalau BAB, pipis atau tidur. Rawahu Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu, dan beliau sahihkan. Bab yang ada di hadapan kita ya Wan, namanya bab nawaqidh al-wudu, pembatal wudu. Apa saja yang kalau terjadi maka wudunya itu nggak sah, wudunya itu batal. Jadi wudunya itu batal. Beliau menyebutkan beberapa hal. Jadi beliau menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, apabila ada yang keluar dari 2 jalan, kubul wa dubur mutlaqan.
Jadi ya ikhwan, ketika kita sekarang membahas tentang masalah bab nawaqid al-wudu. Yang pertama kata beliau al-kharij sabilain. Baik. Minas sabilain. As-sabilain di sini dua jalan adalah apa? Al-qubul wad dubur. Ini al-qubul wad dubur. Ini maksudnya dengan dua jalan di situ adalah dua jalan keluarnya kotoran. Yaitu kubul dan dubur. Baik. Itu dua jalan. Perhatikan ucapan beliau. Mutlaqan. Mutlaqan itu semua. Cakupannya berarti sama saja. Apakah ini itu dia itu keluar mu'tad atau ghairu mu'tad. Yani keluarnya itu normal atau tidak normal. Keluar normal ya pipis, apa? BAB, mazi, wadi itu normal. Keluar gak normal, darah, ambeien kan gak normal. Terus apa meneh? Cacing. Cacing. Nah, kalau ada orang BAB enggak, tapi metu cacingnya. Nih jelas-jelas itu cacing itu jelas-jelas keluar. Maka itu ada yang keluar tapi nggak normal, tetap wudunya batal. Sampai para ulama itu membuat permisalan yang rada aneh. Kalau ada orang berwudu terus dari duburnya itu keluar kerikil. Jadi embung pokoknya keluar kerikil. Apa itu nelan neker ngono misalnya terus metu. Nggak keluar bersama dubur, nggak keluar bersama BAB. Neker tok yang keluar, tapi bau gawatis. Maka dia tetap wudunya batal. Kenapa? Karena itu namanya kharij minas sabilain mutlaqan. Yani secara umum dia itu adalah apa? Keluar dari dua jalan, baik kubul maupun dubur. Yang kedua ya, Ikhwan. Yang keluar itu apapun. Mutlaqan dalam arti bendanya itu apapun. Yani bendanya itu jamid au ma'i. Yani benda padat, benda cair au rih atau angin. Wis pokoke metu. Pokoke ono sing metu. Metune itu apa? Ini jadi jamid, ma'i atau rih. Biya itu metune itu barang yang padat koyok nekermu atau barang cair atau angin. Ini angin. Jadi atau angin. Berhubungan dengan masalah angin ini ya, ada satu masalah. Berhubungan dengan masalah rih sebenarnya serapa ngomong angin. Angin yang keluar dari badan. Yang keluar dari badan itu ada dua. Ada angin yang keluarnya itu dari perut. Ada angin itu yang keluarnya dari paru-paru, dari riah. Paru-paru gitu ya. Lah ini nafas. Kalau ini nggak ada hukum kalau ini. Keluar dari paru-paru itu berarti nafas. Ini nggak ada hukum. Ini jelas-jelas tidak mempunyai hukum dengan wudu. La yubtil wudu. Yang jadi masalah itu di sini. Angin yang keluar dari perut. Angin yang keluar dari perut. Angin yang keluar dari perut itu ada tiga kemungkinan. Para ulama itu kok berbahas ini. Cover kan? Angin yang keluar dari perut ada tiga kemungkinan. Yang pertama keluar dari ad-dubur. Yang kedua keluar dari al-qubul. Yang ketiga keluar dari al-fam. Mulut. Dari mulut. Para ulama sepakat di ini dan para ulama sepakat di sini. Angin yang keluar dari dubur itulah kentut. Dan ini jelas-jelas membatalkan wudu. Angin yang perut yang keluar lewat mulut itu glegeken. Sendawa. Glegeken. Itu kan angin ke perut. Keluarin itu lewat
lewat mulut, gelegean sendawa. Ini tidak membatalkan wudhu, kecuali ada beberapa pendapat yang syad, yang aneh. Ini saya usah dibahas lah pendapat itu. Ada khilafnya Ustaz? Ada. Oh betul khilafi kayaknya orang khilafi. Khilafnya ada, tapi saya usah dibahas, terlalu nyeleneh. Ya, kalau kita mengatakan sendawa batal wudhu itu mesak nih. Ada, tapi kalau itu ada, pendapat itu ada di kalangan para ulama. Hah? Nah, lah, yang jadi masalah itu di sini. Angin dari perut keluarnya lewat kubul. Bisa bayangkan? Ini bisa bayangkan. Kalau laki-laki nggak bisa bayangkan. Ini seringnya terjadi pada perempuan. Ini seringnya terjadi pada perempuan. Anak dulu itu nggak percaya di kitab-kitab fikih kono bahasan ini. Tapi sekarang sangat yakin karena anak sering ditanya dengan kasus ini. Ya mbok akhwat nih, pokoknya anak sering ditanya kasus ini. Jadi keluar angin Ustaz, tapi lewat depan. tapi lewat depan. Jadi keluar angin tapi lewat depan. Dan itu sebagaimana ada di kajian-kajian kitab-kitab fikih, ternyata faktanya juga ada. Biasanya pas lahiran, setelah lahiran gitu kemudian itu sering. Jadi kalau gerakan misalkan dari sujud, berdiri atau mau sujud itu keluar kayak ngentut tapi ternyata dari depan. Ternyata yang ngerasakan itu bukan dari belakang tapi dari depan. Di sini letak khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu kentut, maka batal. Sebagian kan yang membatalkan itu kan apa? Kentut. Yang membatalkan itu durat atau fusa. Yang jadi masalah di kalangan para ahlul ilm adalah durat atau fusa yang kita terjemahkan dengan kentut. Kentut itu apakah dari belakang tok ataukah yang penting dari dua jalan? Ataukah yang penting dari dua jalan tersebut? Yang penting bukan dari mulut. Itu yang kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ana secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan itu bukan kentut. Tapi untuk ana sering mengatakan kalau mau hati-hati batal salatena wudhunya ya rapopo. Kalau mau hati-hati. Yani kalau mau mengambil sikap kehati-hatian. Tapi secara kaidah yang namanya kentut itu urfan, secara hakikat dan urfnya masyarakat kentut itu dari belakang, bukan dari depan. Tapi seandainya yani dibatalkan sholatnya kemudian dia wudhu lagi, maka itu yani baik insyaallah untuk mengambil sikap ke hati-hatian. Tapi kembali ke sini. Jadi yang keluar dari dua jalan mutlak, secara mutlak baik benda padat, benda cair atau angin, darah. Atau di sini juga baik yang keluar itu tahir atau najis. Baik yang keluar dari dua jalan itu adalah benda suci atau benda najis. Yang keluar dari dua jalan benda najis jelas pipis, BAB. Yang keluar dari dua jalan dan itu suci, apa kabarnya Yohan? Ngentut, angin itu suci. Dalam arti ya orang ngentut itu kan ngentutnya itu ngelewati celana, ngelewati opon. Celana gak harus dicuci karena anginnya itu suci. Jadi di antara benda suci juga tapi tetap membatalkan wudhu itu air mani. Dia itu benda suci yang keluar tapi tetap kita katakan membatalkan wudhu atau membatalkan mandi, maka itu adalah apa? Air mani. Yang air mani itu dalam mazhab jumhur para ulama, jadi air mani itu suci. Jadi itu makna ucapan beliau. Jadi makna dari ucapan yang beliau di sini bahwa yang membatalkan wudhu itu al khariju minas sabilain, yang keluar dari dua jalan mutlaqan. Enggak, ucapan beliau di sini mutlaqan, mutlak itu secara mutlak semuanya, pokoknya apapun yang keluar dari dua jalan itu semuanya. Makna dari semuanya itu adalah normal atau enggak normal. Baik yang keluar itu jadi benda padat, benda cair atau benda gas gitu ya, angin. Baik yang keluar itu suci maupun tidak suci. Baik yang keluar itu dikit maupun banyak. Baik yang keluar itu ya dikit maupun banyak. Qalil atau katsir. Jadi ya qalil atau katsir, sedikit atau banyak. Kita katakan di sini qalil atau katsir. Jadi sedikit maupun banyak sama aja. Sedikit mau keluar dikit mau keluar banyak. Mau keluar dikit, mau keluar banyak, pokoknya keluar dari dua jalan, maka jadi itu membatalkan wudhu. Ada satu masalah yang perlu dibahas sedikit dari masalah ini. Di masalah
rutubat farjil mar'ah. Apa itu? Rono cacili lagi? Rono. Cacili orang ngerti cacili. Turu. Ini. Istilah rutubat far al-mar'ah. Dalam fikih istilahnya itu rutubat farjil mar'ah. Cairan yang ada di farji. Cairan yang ada di farjinya wanita. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Dengan segala perselisihan yang muncul di kalangan para ulama, baraitun azanillahu wa iyyakum. Maka yang paling nampak bagi Anda dalam kasus ini, masalah itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, cairan itu datangnya dari dalam. Cairan itu datangnya dari dalam terus keluar. Pipis enggak, madhi enggak, wadi enggak, mani enggak. Tapi yang dipakai celana itu teles. Ada sesuatu yang merembes gitu loh keluar. Ada sesuatu yang merembes itu keluar. Basah gitu. Ini. Dan itu keluarnya dari dalam tubuh. Maka kalau itu wudunya batal. Yang kedua, kalau cairan itu memang cairan farji. Ya memang itu apa ya? Mulut ngono ya itu. Ya memang mulut go idune ya gak iso obah lah. Memang harus basah. Nggak mungkin nggak, memang harus basah. Itu bukan sesuatu yang datang dari dalam, memang area situ itu mesti basah, semacam itu. Mesti basah. Kalau ini, maka dia itu tidak membatalkan wudhu karena memang itu area semacam itu. Wallahu a'lam. Itu perincian yang terbaik dalam kasus ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kan tanya keputihan. Keputihan itu masuk yang pertama atau masuk yang kedua? Aku rapat ngerti, aku takon dokter. Tapi intinya yang pertama ini kalau cairan itu produk dalam, produk anggota badan dalam, terus dikeluarkan lewat farji lalu merembes keluar. Sebagai kencing enggak, sebagai madhi enggak, sebagai wadi enggak, pokoknya ada yang keluar. Bukti kalau itu keluar, itu adalah dipakai celana dalam, celana basah. Ada yang merembes itu keluar. Kalau itu karena dia produk dalam, maka hukumnya kayak kencing, kayak madhi, kayak wadi. Itu dia keluar di dalam anggota badan, di dalam badan, maka keluar lewat farji, maka dia menjadi batal. Yang kedua, kalau cairan itu murni cairan farji. Jadi memang farji sebagian wanita itu memang selalu basah. Ada sebagian farji yang nggak begitu, ada sebagian farji wanita itu yang memang selalu basah. Dan itu bukan produk dalam, itu memang cairan farji. Kalau semacam itu maka tidak. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Sebenarnya kalau juru-juru teman-teman rumput. Makasih. Kejeron makasih. Tapi ya Hon, kita lanjut. Ya, jadi ada masalah ya Hon. Yang pertama keluar dari dua jalan, ada masalah? Lanjut ya. Yang kedua, ad-dam al-katsir wa nahwuhu, darah banyak yang keluar, wa nahwuhu dan semisalnya.
Perintah Allah ya, nahunya semisal darah itu sesuatu yang keluar dari anggota badan yang itu bukan kubul dan dubur. Yang keluar dari sini. Berarti apa? Darah. Nanah. Muntah. Bagaimana? Muntah ya. Yang keluarnya dari dalam loh. Sumber ambilnya darah, mimisan darah. Tek. Para yang Allah yakum. Darah keluar batal apa tidak? Fahami satu masalah. Kita bahas sekarang masalah ad-dam. Al-katsir, darahnya banyak. Kenapa yang katsir? Karena kalau darah dikit itu nggak ada hukum. Hukumnya itu ma'fun anhu, dimaafkan. Kalau darah keluar dikit itu dimaafkan. Fikih darah itu dalam masalah thaharah ya kawan. Fikih darah itu dua. Jadi kalau kita membahas tentang masalah ad-dam, tentang masalah darah, dalam fikih bersuci, bukan dalam fikih makanan loh gitu. Kita bahas dalam fikih bersuci, maka darah itu ada dua. Ada dua pembahasan. Masalah an-najasah dan masalah nawaqidul wudu. Masalah najasah dalam arti darah itu najis apa tidak. Yang kedua masalah membatal wudu. Kalau darah keluar membatalkan wudu atau tidak. Masalah dia najis atau tidak, ini ada dua kemungkinan. Pecahannya ada dua kemungkinan. Yang pertama darah al-haid wan nifas dan istihadah. Darah kebiasaan wanita. Kalau ini jelas-jelas najis, ijma di kalangan para, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau darah kita tinjau dari masalah thaharah itu ada dua kajian. Ada kajian najis atau tidak, ada kajian membatalkan wudu atau tidak. Kalau pembahasannya darah itu najis apa tidak, maka pecahannya dua. Darah kebiasaan wanita. Darah kebiasaan wanita. Darah kebiasaan wanita itu tiga. Haid, nifas sama istihadah. Haid, nifas sama istihadah. Darah ini najis, tidak ada pembicaraan di kalangan para ulama kecuali itu. Jadi tidak ada pembicaraan di kalangan para ulama. Para ulama sepakat dan tidak ada masalah di kalangan para ulama mengenai masalah itu. Taib ya. Yang kedua ya Huan, yang kedua darah selain ini, selain ini darah yang lain gitu ya. Jadi selain ghairuha, gitu aja lah, ben gampang. Darah selain haid, nifas, istihadah. Haid, nifas, istihadah. Darah ini para ikhwan ajani Allah, jadi darah ini jumhur para ulama mengatakan najis. Bahkan sebagiannya mengklaim ijma. Minimalnya jumhur lah. Sebagian ahlul ilmi mengklaim ijma. Tapi masalahnya yang mengklaim ijma itu banyak orang. Imam Ahmad tatkala ditanya tentang masalah darah, nanah, muntah, najis apa tidak, boleh mengatakan adapun nanah sama muntah urusannya gampang lah. Maksudnya itu urusannya ringan, khilafnya itu ada. Ammad dam, adapun darah, falam ara fihi khilafan. Aku tidak menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Maksudnya perbedaan pendapat kalau darah itu najis. Kalau darah itu najis. Makanya orang sekelas Ahmad rahimahullah mengklaim tidak ada khilaf. Dari situ maka sebagian ulama mengatakan najisnya darah meskipun selain ini adalah ijma. Adalah ijma. Tapi gak bisa diingkari ya Juan. Sebagian ulama-ulama belakangan kayak Syaukani, kayak Sunani, di zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa darah itu selain tiga ini suci. Darah selain tiga itu adalah suci. Tapi ini pendapat sebenarnya ya kan, pendapat ini sudah
sudah masuk alam kubur, tapi hidup lagi. Gendruwo. Gara-gara Mbah Google ya kawan. Itu tuh banyak pendapat-pendapat yang sudah masuk alam kubur itu hidup lagi. Anda tidak mengatakan ini loh. Kalau ini yang memunculkan kan para ulama. Yang susah itu kan. Jadi pada zaman sekarang, wong kayak belajar fikih rong tahun, tolong tahun, kadang-kadang rong dino, tolong dino. Senjatanya itu maktabah syamilah. Ya, setelah itu maktabah syamilah. Sama takon karo Mbah Google. Jadi, wallahi akhwan, seandainya dia bisa baca kitab, itu dia tidak mungkin menemukan kasus itu. Karena kita masalah itu masuk di kitab-kitab yang besar dan di titik yang jelimet. Tapi kan pakai maktabah syamilah nggak harus begitu. Susahnya nggak ngerti runutan kronologi kejadian masalahnya, langsung dipotong kompas di tengah. Itu yang sering jadi masalah. Ini sering jadi permasalahan. Kerancuan hukum fikih muncul sering jadi yang semacam itu. Dulu ya kawan, ilmu itu disampaikan secara syafahi, secara lisan, dari lisan ke lisan. Burung kitab zaman itu. Ilmu itu talaki. Pokoknya ini gak taklim, mungkin ngerti. Ini dan zaman itu tuh orang jarang bisa nulis. Pokoknya nek wongi gak pinter kemudian mampu menghafal dengan cepat itu nggak mungkin. Zaman itu ya. Lama-lama wong podo pinter nulis kabeh. Akhirnya sing ngarepate iso ngapalno, sing ngarepate iso apa pokoke bisa nulis. Lama-lama muncul kitab. Mulailah para ulama itu nyusun kitab. Nyusun kitab. Pada waktu nyusun kitab, orang itu sudah mulai bisa nelaah ilmu tanpa harus datang ke majelis ilmu. Tapi kitab zaman itu kitab yang nggak mungkin dicari babe. Pokoknya orang itu kalau kepingin baca sebuah kitab harus baca dari awal sampai akhir. Zaman itu masih inget toh? Jadi kitab-kitab kuningi pesan-pesan tentu zaman biyen itu nggak buat kan? Kono ujung kono pangkali. Jadi kono paragraf kono opo kok ngerot kono. Asalnya masih ingat sekali ya, jadi Syekhuna dulu kami yang mengajarkan usul fikih di Jamiatul Imam mengatakan, tatkala saya di S2 atau di S3 gitu ya, sedang nulis disertasi tentang ilmu usul fikih, disertasi. Saya itu ketemu satu masalah yang punya pendapat adalah Imam Fulan, sedangkan kitabnya itu belum dicetak. Kitabnya masih manuskrip. Saya datang ke perpustakaan untuk minta manuskripnya. Gak dikasih. Karena kitab itu akhirnya disentuh itu hancur. Yang dilakukan oleh perpustakaan nasional di Saudi tatkala itu tuh dijadikan film. Jadi difotoi terus zaman itu kan orang PDF orang zaman itu ya kawan. Jadi nonton itu kayak lihat mikroskop kan loh. Buku itu 12 jilid. Jadi hanya untuk menetapkan masalah itu di disertasi, mau nggak mau saya harus baca itu. Dan pakai tulisan tangan, welek ngono lho, tulisan tangan. Wis kok tulisan tangan iki ra ono iku ya. Karena nono. Loh, ono apa rak nih? Biasanya kalau di kitab-kitab lama itu ada fotokopi manuskrip. Ini rono, kita banyak masalahnya. Fotokopi itu manuskripnya. Itu tak baca jilid pertama, katam, gak ketemu masalah itu. Kan gak kan dikasih dicari judul. Kalau zaman sekarang kan ngene caranya itu. Halaman 295. Ini. Saya mbak jilid kedua nggak ketemu, jilid ketiga nggak ketemu, jilid keempat nggak ketemu. Dan saya menemukan kitab masalah itu di jilid ke-11. Dan begitu dulu para ulama. Makanya dalam bahasa mereka ya Huan, kalau fulan saya pernah menelaah kitab ini itu bukan 1-2 bab. Itu baru total dari awal sampai akhir.
Makanya nek dadi alim iku tenanan zaman biyen. Carane ngono. Ke belakang. Jadi sudah mulai muncul kitab ono daftar sini. Tapi tetap pakai gaya lama. Kulo saya wongget ngono ku. Meskipun ono daftar sini kudu maca sebelum sama setelahnya. Ke belakang, kitab itu ono paragraf wapi ngono ya. Itu jelas itu. Ke belakang muncul daftar isi samping. Sehingga uang itu buka masalah itu gak dibuka kitabnya, langsung daftar isi. Nomor piro langsung ke sini. Gak usah maca sadurunge, gak usah maca setelahnya. Tapi mending bisa buka kitab. Zaman sekarang takon Google loh. Takon ini ke Google atau ke Maktabah Syamilah. Wallahi anak gak yakin kalau orang-orang yang rujuk ke Maktabah Syamilah itu ngerti judulnya kitab itu. Maka banyak kekacauan ilmiah. Jadi banyak kekacauan ilmiah dalam hal yang semacam itu. Makanya angkatan itu kalau membahasakan di teman-teman Al-Furqan itu, ini banyak hantu ilmu. Ini banyak hantunya ilmu. Jadi muncul jadi hantu. Jadi hantu wis mati loh muncul nih. Ini betulnya. Itu kalau dimunculkan oleh orang-orang belakangan ya. Kita bukan membahas yang dimunculkan oleh para ulama loh. Dimunculkan oleh para ulama. Lah, masalah ini ya, itu dimunculkan oleh sebagian ulama-ulama belakangan. Syaukani dan yang lain. Yang di zaman sekarang yang memegang pendapat ini adalah Syekhul Albani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Cara umum ya, cara umum. Masalahnya tinggal ijma itu sahih apa enggak? Jika ijma itu sah, ya berarti sudah selesai masalah. Khilaf yang muncul setelahnya enggak dianggap. Kita bahas nanti lengkapnya pada masalah barang najis ya. Yang kedua sekarang di sini. Gini. Oke lah, sekarang masalah najis selesai masalah. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tidak membatalkan wudu. Dan ini mazhab jumhur para ulama. Jadi gambaran nih orang sholat tengah-tengah sholat mimisen, itu nggak membatalkan wudu. Meskipun orang itu mengatakan najis. Dalam fikih Syafi'iyah misalkan, orang itu kalau tengah-tengah sholat mimisen, darah itu najis, tapi nggak membatalkan wudu. Fikihnya dicuci terus langsung sholat nih. Jadi dia membatalkan sholat itu bukan karena wudunya batal, tapi karena ada benda najis yang banyak mengalir. Maka dia batalkan sholat, diwudukan, dibasuh, dibersihin. Setelah bersih langsung wudu. Ya langsung wudu. Apalagi kalau menggunakan fikih para ulama yang mengatakan najis yang muncul di tengah-tengah dan nggak bisa dihilangkan itu teruskan sholatnya. Itu malah mau enak itu. Mimisen sholat. Karena jelas-jelas nggak membatalkan wudu. Lah, yang kedua ya Huan, yang disebutkan ulama mengatakan ini tuh yang membatalkan al-wudu. Dan ini adalah fikih Hambali. Ini satu-satunya dari Imam Madzhab 4 yang mengatakan ini adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang mengatakan bahwasanya keluarnya darah itu membatalkan wudu. Jadi itu membatalkan wudu. Orang yang kena darah di tengah-tengah kemudian keluar darah, maka itu membatalkan wudu. Mimisan yang paling gampang itu kasus mimisan. Tapi ini adalah pendapatnya para ulama Hanabilah dan pendapatnya Imam Ahmad yang rahimahullahu ta'ala. Beliau sendiri Sa'di, beliau sendiri di kitab ini beliau mengatakan bahwasanya darah kalau banyak keluar itu membatalkan wudu. Tapi beliau mengatakan di kitab beliau yang lain, keluarnya darah nggak membatalkan wudu. Ini, loh kok aneh Ustaz? Ya benar lah, biasa normal gitu, normal banget. Jadi ini catatan kaki dari kitab ini yang ada di depan saya. Di kitab itu mungkin nggak ada. Jadi beliau menukil ucapannya Syekh Sa'di dari kitab Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, pilihan-pilihan pendapat fikih Syekh Sa'di.
Jadi beliau mengatakan, Syekh Sa'di mengatakan dari kitabnya yang lain, as-sahihu yang benar, an-naddam bahwasanya darah wal qai' dan muntah wa nahwihima dan semisalnya la yanqudul wudu, enggak membatalkan wudu. Baik sedikit maupun banyak. Li'annahu lam yarid dalilun bayyinun ala naqdil wudu'i minha. Karena tidak ada dalil yang jelas menunjukkan wudunya itu batal. Wal aslu baqa'ut thahara. Dan yang nampak dan yang hukum asalnya adalah suci itu masih berlaku. Jadi tetap masih dalam kondisi suci. Aneh Ustaz, kok ini di kini batal? Ya di sana enggak, sebenarnya biasa normal sekali. Kenapa? Ya ilmu itu berkembang. Dan kenapa kalau begitu saya saat tatkala beliau menetapkan kitab Mukhtarat Jaliyah enggak boleh enggak menghapus di sini. Kenapa dihapus? Wah enggak jelas sing benar sing salah. Dalam masalah-masalah khilafiyah itu kan nggak jelas, nggak bisa dipatenkan yang benar yang salah. Baik itu khilafiyah dalam masalah fikih maupun itu khilafiyah dalam masalah hadis. Syalbani rahimahullah taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil itu mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan anak bayi lahir diadzani itu hasan. Dalam Irwaul Ghalil. Lah, murid-muridnya bingung tatkala keluar kitab beliau Dhaif Sunan Tirmidzi yang beliau menjadikan hadis itu masuk dalam jajaran hadis dhaif, padahal sebelumnya hasan. Murid-muridnya cerita ini dari Syekh Ali, itu beliau kebiadeki begini saya ini pelin-pelan orang-orang lah ya mincul itu nih bosnya Inggris itu mincul itu beliau mendatangi gurunya, ya Syekhana, sebenarnya pendapat beliau itu yang mana? Pendapat jenengan itu yang mana? Kata beliau, tatkala saya nulis Irwaul Ghalil, saya itu sangat terpengaruh dengan pendapatnya Ibnu Qayyim dan pendapatnya Nawawi yang mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Tapi sahih atau hasan itu kan mirip. Tapi setelah saya periksa ulang, sekarang saya harus mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Lalu Syekh Ali mengatakan, kalau begitu ya Syekh, kenapa enggak yang di Irwaul Ghalil gak diralat, dari hapus? Cetakan berikutnya dihapus misalkan. Maka Syekh Albani enggak usah. Biarin. Agar semua orang tahu bahwasanya Al-Albani pernah menghasankan kemudian mendhaifkan. Ini biar semua orang tahu bahwasanya Albani pernah menghasankan hadis ini kemudian sekarang mendhaifkan. Dan saya nggak pernah tahu yang terjadi setelah ini. Jadi setelah ini itu apa menang? Itu normal dalam dunia ijtihad itu normal banget. Jadi nggak usah ribut. Jadi maksudnya dalam masalah-masalah semacam itu nggak bisa dipatenkan mana yang benar mana yang salah. Maling banter itu pilihan saya tatkala ini adalah semacam kok santri Al-Furqan tahu kewajiban. Enggak, saya katakan boleh. Sesuatu di kelasku enggak. Ngono. Karepmu. Itu beberapa angkatan yang berbeda. Jadi beberapa angkatan yang berbeda itu para kegirenan ditanya, "Ustaz, benar tak Ustaz? Antum benar. Antum pernah mengatakan itu." Lah kami Ustaz, ya juga benar. Anda juga pernah mengatakan itu. Ana yakin sekali pernah mengajarkan kali ini boleh. Dan Ana yakin sekali pernah mengajarkan bahwa ini enggak boleh. Terus yang benar yang mana Ustaz? Kono yang benar, kono yang salah. Jadi masalah ijtihadiyah. Jadi sekarang saya mengatakan nggak boleh. Anda nggak pernah tahu yang berikutnya nanti bagaimana. Dan itu normal ya, kawan. Itu normal. Tahu talak bid'ah? Nah, kalau kita masuk kitab nikah itu ada istilah namanya talak bid'ah. Talak bid'ah itu seorang suami menceraikan istrinya, kondisi istrinya sedang haid dipegat. Itu namanya talak bid'ah. Lah, para ulama sepakat talak bid'ah itu haram dan dosa. Tapi mereka berselisih. Jatuh apa tidak? Jatuh, jadi apa? Jadi apa? Apa tidak? Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam Subulus Salam, beliau itu komentar lucu. Agak lucu. Ya, beliau mengatakan, pada waktu bahas tentang masalah tolak bid'ah, beliau mengatakan, tolak bid'ah itu dulu saya mengatakan bahwa tolak bid'ah itu jatuh talak. Kemudian saya telaah kembali, akhirnya saya harus
mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa tolak bid'ah itu haram dan gak jatuh. Saya kepingin untuk menelaah yang sekian kalinya, karena pendapat itu menyelisih jumhur. Saya telah kembali. Sekarang ini, maksudnya tatkala nulis sebelum salam itu, sekarang ini saya harus mengatakan tolak bid'ah itu jatuh. Dan saya tidak tahu ini bertahan sampai berapa waktu lagi. Jadi, itu normal ya, begitu itu normal banget. Jadi normal banget dalam dunia ilmiah itu normal. Makanya Ustadz bantah ke Ustadz Liani itu barnos normal. Ustadz berpendapat ini dibantah oleh Ustadz berpendapat itu, katanya gak usah dipakai ilmunya karena karena dibantah Ustadz fulan. Pipi jangan ngono loh. Biasa ya, normal banget. Jadi normal banget. Anak kalau di kelas bantah Ustadz lain itu biasa. Pendapatannya dibantah Ustadz lain itu biasa. Senyum aja. Kalau anak memaparkan satu masalah, ono murid senyum itu berarti, ini berarti ono masalah. Anak katakan ada apa, Hi? Kok senyum? Antum membantah habis ini Syekhuna. Barusan tadi beliau mengatakan itu boleh. Sekarang antum mengatakan nggak boleh. Sebarnas biasa, normal. Dalam dunia ijtihad, dalam masalah ilmiah yang sekelas ini normal aja. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan keluar mimisan itu membatalkan wudu. Lah, di zaman beliau itu kan tinggalnya di Baghdad. Di kampung sebelah, kota Naisabur, itu ada imam selevel Imam Ahmad. Koncone Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sama-sama muridnya Syafi'i. Namanya Ishaq ibn Rahawai. Itu tuh Ustadz Surabaya kalau Ustadz Gresik loh. Mepetan, satu Surabaya, satu Gresik. Imam Ahmad itu Ustadz Surabaya karena Baghdad itu ibu kota. Ini Ustadz Gresik. Ini Imam Ishaq mengatakan keluar darah dari hidung, mimisan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Lah, murid-murid Imam Ahmad itu ya karena kota bersebelahan kan sering yo wong Gresik blonjone Surabaya, wong Surabaya sowani Gresik ngono. Tatkala beliau misalkan ya, itu orang Baghdad itu harus ke Naisabur. Salat yang menjadi imam itu muridnya Ishaq. Muridnya Ishaq. You know. Lah suatu hari ada murid imamnya itu mimisan, sholatnya terus no. Yang di belakang jadi imam muridnya Ahmad yang mengatakan mimisan itu membatalkan wudu. Iki piye imam batal kok terus sih? Maksudnya itu dalam hati ini makmum itu iki piye to imam batal kok terus no sholat itu. Tapi dia paham banget kalau di depannya itu adalah mengatakan mimisan itu tidak membatalkan wudu. Dia balik ke Baghdad tanya sama gurunya, ya imam, kalau saya sholat di belakang imam mimisan terus lanjut, bagaimana yang harus saya lakukan? Ini apa yang harus saya lakukan? Imam mengatakan lanjutkan sholatmu, teruskan sholat. Loh, imamnya kan batal. Imamnya kan batal. Imam mengatakan sing batal kan kejerin sampean. Maksudnya menurut imam itu nggak batal. Berarti kalau begitu apa boleh saya sholat di belakang imam yang jelas-jelas mimisan? Beliau mengatakan kalimat yang sangat agung. Apakah saya akan melarang orang untuk sholat di belakang Ishaq? Jadi, apakah saya akan melarang orang untuk sholat di belakang Ishaq? Jadi seandainya yang jadi imam itu Ishaq bin Rahawai, mamukah saya melarang orang sholat di belakang orang sekelas Ishaq bin Rahawai? Jadi sebenarnya para ulama itu landai, nyaman gitu, gak kebekiran kayak saya. Nyaman, landai itu. Jadi menghadapi masalah-masalah fikih itu landai. Jadi selagi itu masih ada jadi pembahasan, jadi kajian-kajian, jadi ilmiahnya, dalam kajian-kajian ilmiahnya. Kalau di sini malah jangankan nggak dua orang, ini satu orang saling bantah sendiri. Jadi, yang lebih lucu itu Syaukani. Lucu loh, dianggap lucu. Lucu jadi beliau itu. Beliau itu wongnya kan super pede dan rata-rata para ulama-ulama pintar itu pede. Jadi kadang-kadang pede ini kebablasan. Para ulama-ulama sing kelas-kelas Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaukani, Suyuti itu rata-rata itu pede. Ya pede lah ya, gak pede yang pinter kok. Rata-rata itu pede. Pede ini kadang-kadang kebablasan. Ini kebablasan. Jadi Imam Syaukani itu beliau itu jadi sering mengatakan di kitab-kitab Darori, misalkan kitab itu kan muqarrarnya kurikulumnya Al-Furqan. Itu beliau mengatakan, yani
pendapat ini yang benar adalah ini. Saya tantang, saya tantang siapapun yang mampu menggugurkan pendapat ini. Super. Nah, ternyata di kitab beliau yang lain dia sendiri yang bantah dengan bahasa yang sama. Di sini misalkan mengatakan boleh, dan dia menantang siapapun ulama yang mengatakan nggak boleh, datangkan dalil yang mengatakan nggak boleh. Di kitab lain beliau mengatakan nggak boleh misalkan, dan dia mengatakan pendapat ini nggak mungkin salah. Saya tantang siapapun yang mengatakan boleh. Lucu kan itu. Lali paling paling tuh lali kan. Ini. Jadi teman-teman itu, masa begitu baca aja, lihat aja kelas kita kan di Maksabah. Ambil aja kitab Syifaul Awam. Coba kita paparkan sekarang dua-duanya kitab. Bisa tuh. Nah iya memang begitu. Jadi perubahan ijtihad, perubahan apa? Ini nih kelas ijtihad ya, kawan. Kelas para ulama. Kita hanya mengambil ibrah. Jadi bahwasanya ini perbedaan para ulama selevel itu anggaplah sesuatu yang normal. Asalkan ojo tiru pedini ngono. Kadang-kadang para ulama usah. Ini pedini super. Ini. Wallahu alam yani bisawab. Nah, tapi kawan, sampai sini. Jadi ini ya madzhab jumhur para ulama, keluarnya darah tidak membatalkan wudu, dan itu madzhab jumhur para ulama. Sebagian ulama dan antara mereka adalah Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwasanya membatalkan ini fikih mimisan. Jadi fikih mimisan. Wallahu alam bisawab. Nah, tapi insyaallah sampai sini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.